Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang misiologi interkultural. Adalah suatu studi tentang prinsip, strategi, dan praktek penyebaran Injil di tengah masyarakat yang memiliki latar belakang budaya berbeda. Misiologi ini menekankan pada pemahaman mendalam terhadap perbedaan budaya dengan cara mengkomunikasikan pesan Injil secara relevan dan aktif dalam konteks berbeda-beda. Dalam misiologi interkultural, penting untuk mempelajari bagaimana budaya mempengaruhi pemahaman dan respon terhadap Injil. Ini mencakup aspek-aspek seperti kontekstualisasi, menyampaikan Injil sesuai dengan konteks budaya tanpa mengorbankan intisari pesan Injil itu sendiri. Selanjutnya, yaitu pentingnya misi dalam konteks lintas budaya. Misi dalam konteks lintas budaya memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan Injil secara relevan dan menghargai keragaman budaya. Berikut beberapa alasan mengapa lintas budaya sangat penting. Yang pertama, yaitu adalah pemenuhan amanat agung. Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa untuk menjadi muridnya. Dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20, misi lintas budaya adalah tanggapan langsung terhadap panggilan ini, memastikan bahwa pesan Injil menjangkau semua suku, bangsa, dan bahasa di dunia tanpa memandang perbedaan budaya. Lalu yang kedua, kontekstualisasi pesan Injil. Dalam konteks lintas budaya, kontekstualisasi menjadi penting untuk menyampaikan Injil dengan cara yang dapat dipahami, diterima, dan dihayati oleh masyarakat setempat. Ini berarti menerjemahkan ajaran Kristen ke dalam nilai, bahasa, dan simbol yang relevan tanpa mengorbankan makna inti Injil itu sendiri. Nomor 3, pengharapan terhadap keberagaman budaya. Misi lintas budaya menunjukkan pengharapan dan penghormatan terhadap keragaman budaya di dunia. Dengan memahami dan menghargai budaya setempat, misi ini menghindari pendekatan kolonial yang memaksakan budaya tertentu dan sebaliknya mendorong dialog yang saling menghargai. Lalu yang keempat, dalam penyebaran perdamaian dan toleransi. Dalam dunia yang semakin pluralistik, misi lintas budaya dapat membantu mempromosikan perdamaian dan toleransi antar budaya dengan pendekatan yang terbuka. Misi ini mengurangi potensi konflik budaya dan agama serta menekankan kasih, pelayanan, dan penghormatan terhadap perbedaan. Lalu yang terakhir, yaitu nomor 5, yaitu menghadirkan Kristus dalam tindakan. Misi lintas budaya tidak hanya menyebarkan pesan verbal Injil, tetapi juga menghadirkan kasih Kristus dalam tindakan nyata seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan komunitas, dan pelayanan. Ini menjadi bentuk kesaksian yang kuat di tengah masyarakat. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Alasan teologis di balik misi interkultural. Alasan teologis di balik misi interkultural berakar pada pemahaman bahwa Tuhan mengasihi semua bangsa dan budaya serta menginginkan agar semua orang mengenalnya. Berikut ada beberapa alasan teologi utama. Yang pertama yaitu amanat agung Yesus Kristus. Kita bisa lihat dalam Matius pasal 28 ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-20. Dalam amanat agung, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia, menjadikan semua bangsa murid-muridnya, dan mengajarkan mereka untuk menaati segala perintahnya. Perintah ini menekankan panggilan untuk menjangkau setiap bangsa dan budaya tanpa pengecualian. Lalu alasan yang kedua yaitu kasih Allah yang universal. Kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 3 ayatnya ke-16. Yohanes pasal 3 ayat 16 menegaskan bahwa Allah mengasihi dunia ini tanpa batasan ras atau budaya. Kasih Allah yang universal menjadi dasar dari misi interkultural, yaitu untuk menyatakan kasih ini kepada seluruh umat manusia tanpa memandang latar belakang budaya mereka. Alasan yang ketiga yaitu
penciptaan manusia dalam gambar Allah. Kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-27. Setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang memberikan nilai dan martabat yang sama bagi setiap orang, terlepas dari budaya atau latar belakang etnis mereka. Dengan dasar ini, misi interkultural bertujuan untuk menghormati dan merangkul keragaman budaya karena setiap individu berharga di hadapan Allah. Lalu alasan yang keempat yaitu rencana Allah untuk semua bangsa. Kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 12 ayatnya yang ketiga. Dalam panggilan Allah kepada Abraham, Allah berjanji bahwa semua bangsa di bumi akan diberkati melalui keturunannya. Janji ini menjadi awal rencana penebusan Allah yang mencakup semua bangsa, yang akhirnya diwujudkan dalam Kristus. Misi interkultural adalah bagian dari pemenuhan janji Allah ini untuk membawa berkat keselamatan kepada seluruh dunia. Lalu kita lanjut ke tinjauan sejarah perkembangan misi dalam Perjanjian Lama. Perkembangan misi dalam Perjanjian Lama memiliki dasar dalam panggilan Allah kepada umat Israel dan rencananya untuk membuat berkat kepada seluruh bangsa. Meskipun konsep misi dalam PL tidak jelas dalam Perjanjian Baru, PL menunjukkan bahwa Allah sejak awal memiliki hati untuk semua bangsa dan bekerja melalui Israel untuk membawa pengenalan tentangnya ke seluruh dunia. Ya baik, saya akan melanjutkan materinya. Perkembangan misi dalam Perjanjian Baru. Perkembangan misi dalam Perjanjian Baru menggambarkan perjalanan penyebaran Injil dari kalangan Yahudi hingga ke seluruh dunia dengan dasar ajaran Yesus Kristus dan karya Roh Kudus melalui para rasul. Awalnya Yesus Kristus melalui misinya dengan mengajarkan tentang kerajaan Allah dan memanggil murid-muridnya untuk mengikutinya. Setelah kebangkitannya, Yesus memberikan amanat agung kepada murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia, menjadikan semua bangsa muridnya. Amanat agung ini menjadi dasar utama dari misi Kristen, menegaskan panggilan untuk membawa kabar baik ke semua bangsa.